lan Gusti. Itu moksa sebenarnya. Tetapi kalau mencari ke sana dalam tahap gerahasta mungkin masih jauh ya. Nanti kalau sudah usia pensiun begitu, nah mulai nanti meniti ke situ. Tapi dasarnya harus berbuat yang baik. Nah kalau kita turunkan grade-nya moksa ini, itu berupa kebebasan. Bebas artinya apa? Bagaimana kita menyikapi suka dan duka. Kita hadapi itu suka dan duka, tapi tidak terikat dengan suka dan duka itu. Nah itu grade yang sudah diturunkan. Ya moksa yang sudah diturunkan tahapnya menjadi tidak terikat dengan dualisme. Baik Ananda yang saya hormati, yang saya cintai, semaya yang ketiga adalah tentang kasih sayang. Ya, semaya yang ketiga adalah tentang kasih sayang. Ya, tentang kasih sayang. Anda berdua sekarang membina rumah tangga. Membina rumah tangga ini harus dilandasi oleh kasih sayang. Kalau sekarang sedang besar kasih sayang itu, wah, sedang besar. Nanti setelah dalam perjalanan itu akan ada kerikil-kerikil tajam dalam perjalanan. Jalan itu tidak selalu mulus seperti hot mix gitu ya, tidak mulus. Ada jalan yang berlubang-lubang. Nah, disitulah Anda berdua ini akan diuji kasih sayangnya. Sang istri jangan terlalu rewel dengan sang suami. Sang suami juga jangan terlalu galak sama istrinya. Nah, landasannya adalah kasih sayang, saling menyayangi. Berkata yang lembut, dia tidak berkata yang kasar sesama pasangan. Jadi inilah dasarnya untuk mengarungi rumah tangga sehingga bisa sampai akhir hayat. Itu yang kita harapkan. Nah, kasih sayang berikutnya nanti adalah ketika Anda punya momongan. Punya momongan ini juga harus diberikan dengan kasih sayang sepenuhnya. Ya, bertanggung jawab terhadap perkembangannya, bertanggung jawab terhadap pendidikannya dengan penuh kasih sayang. Sehingga sebenarnya Anda ini adalah dua bibit yang ketemu, dua hal yang ketemu untuk melahirkan sesuatu, melahirkan manusia yang baru. Jadi melahirkan manusia yang baru ini tidak hanya begitu melahirkan. Sekarang banyak berita bayi dibuang di tempat sampah. Nah, ini jangan terjadi seperti itu, karena manusia baru ini akan melanjutkan peradaban manusia selanjutnya. Jadi manusia-manusia yang lahir, manusia yang Anda akan lahirkan itu harus berkualitas dari sisi etika, dari sisi pengetahuan, ya, itu semua berkualitas. Karena dalam hidup sekarang ini, kedepannya itu persaingan akan semakin ketat. Kalau generasi kita tidak berkualitas, tidak punya pengetahuan, tidak punya kemampuan keterampilan tertentu, itu akan kalah dengan manusia-manusia lain dari luar negeri. Mereka lebih unggul
karena cara mendidiknya berbeda. Jadi pesan kami di sini, nanti jika punya momongan, didiklah mereka dengan penuh kasih sayang, dengan baik, sehingga tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Nah, semuanya yang selanjutnya adalah Anda berinteraksi dengan masyarakat. Tidak bisa hidup berdua saja atau dengan anak-anak saja. Anda hidup dengan lingkungan dan tidak boleh mengisolasi diri. Anda harus berinteraksi dengan tetangga. Nanti kalau tidak senang dengan tinggal bersama ibu atau keluarga di sini, mungkin kontrak rumah gitu. Nah, itu hidup mandiri. Kalau hidup dalam lingkungan ini perlu menjalankan trikaya parisuda. Masih ingat itu ya? Berpikir dulu, berpikir yang baik, berkata yang baik, bertindak yang baik. Pasti Anda akan diterima di lingkungan dengan baik pula. Yang selanjutnya, terakhir ini, pesan dari Simbah ini adalah Anda tidak bosan-bosannya meningkatkan pengetahuan. Sudah tamat S1, mandek, udah selesai, saya bekerja saja. Dalam bekerja pun Anda harus belajar. Belajar sepanjang hayat. Ya, belajar sepanjang hayat, sehingga dalam mencari kehidupan itu Anda tidak menemui kesulitan. Ya, belajar apapun yang Anda tekuni, itu belajar semaksimal mungkin sehingga bisa diterima, berguna bagi manusia lainnya. Nah, itulah panca semaya untuk Gerak Hasta yang perlu Anda resapi, perlu Anda laksanakan dalam kehidupan, sehingga dalam kehidupan ini Anda bisa menitinya dengan selamat sampai kaki ini, sampai nanti akhir zaman. Itu yang kita harapkan. Bapak dan Ibu hadirin semuanya, Ibu, Bapak mertua, Ibu ketut, sama Bapak Om ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sekedar piteket, sekedar ular-ular namanya, dan bisa diingat nanti. Oh, saya waktu itu mantan pertama. Kalau nanti Anda dapat masalah, oh ingat saya